为师此前留了一丝念想在永恒旋律。现在，为师真的要去沉睡了，阿九，来唤醒我们。Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Menggantung di leher Chair, melodi abadi yang baru menempel di dekat dadanya, tertanam di dadanya dalam kilatan cahaya putih. Chair hanya merasakan kekuatan menyegarkan menyebar dari melodi abadi, memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi spiritualnya. Tanpa perlu melakukan apapun, energi spiritualnya meningkat perlahan. Elux menyimpan energi kematiannya di dalam melodi abadi, tetapi tidak secara langsung memberikannya untuk diserap karena takut akan kuantitasnya yang berlebihan, yang akan segera dianggap tak tertahankan oleh Chair. Melihat ekspresi terkejut Chair, Elux tersenyum tipis, tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah hadiah pertama yang kutawarkan padamu. Sedangkan untuk hadiah kedua akan diberikan nanti. Tenang saja, karena saya telah menawarkan hadiah ini kepadamu, dengan sendirinya saya akan membantumu berdua kekasih untuk bersama. Jika tidak, bahkan hadiah terbesar pun tidak akan cukup untuk menyenangkanmu tanpa dia di sisimu. Wajah Long Hao Chen dan Chair tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Tangan kanan Elux sekali lagi menunjuk ke peti mati di depannya, dan kali ini, yang keluar dari sana adalah cahaya terang dengan kemurnian yang tiada taraf. Ketika meluap dari peti mati, Elux segera mendapatkan tampilan ilusi, seolah-olah jiwanya sedang menerima serangan hebat. Dibandingkan dengan energi kematian yang terkumpul sebelumnya, pancaran cahaya keemasan yang dilepaskan Elux kali ini menjadi jauh lebih lambat, wajahnya terlihat jauh lebih muram dari sebelumnya, sedemikian rupa sehingga terasa sedikit aneh. Apakah yang keluar adalah kekuatan suci yang dia simpan dalam dirinya selama beberapa ribu tahun? Long Hao Chen memandang Elux dengan kaget, meskipun dia membenci Elux atas perbuatannya sebelumnya. Namun, dia tidak bisa tidak mengaguminya atas pencapaiannya dalam kultivasi. Hanya dengan mengandalkan kekuatan jiwanya, dia sebenarnya mampu mengeluarkan kekuatan dari tubuh itu. Ini menunjukkan betapa hebatnya persepsinya tentang kekuatan cahaya. Bertanya pada dirinya sendiri, Long Hao Chen mencapai kesimpulan bahwa kesenjangan yang memisahkan dirinya dari Elux masih sangat lebar. Dari semua yang pernah dia temui, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dan Elux ahli Nujum Suci ini. Yang pertama mungkin lebih kuat dalam energi spiritual total, namun mengingat kendali atas cahaya yang dimiliki Elux dalam bentuk jiwanya, Long Hao Chen memutuskan bahwa bahkan Feng Xiu jelas bukan lawan bagi Elux. Cahaya diekstraksi selama 1 jam penuh, sebelum diakhiri secara bertahap. Long Hao Chen dan Chair memahami bahwa apa yang dilakukan Elux sekarang sangat berkaitan dengan kebangkitan Long Hao Chen. Hanya saja, mereka tidak mengerti dengan metode apa ahli nujum terkuat sebelumnya berusaha memulihkan hati Long Hao Chen yang hilang. Peti mati itu tidak mengeluarkan cahaya terang lagi, dan wajah Elux menjadi lebih fokus dari sebelumnya. Tangan kirinya ditekan ringan ke dahinya, dan kemudian, seberkas cahaya dengan cahaya keluar dari tengah jiwanya. Gerakannya lambat, dan ekspresi wajahnya mulai berubah, sepertinya dia menderita kesakitan yang luar biasa. Tapi, kedua tangannya sangat stabil, mempertahankan gerakan yang sama. Lambat laun, titik cahaya itu tercabut seluruhnya dari jiwanya. Ketika dia selesai, tubuh jiwanya yang awalnya sangat jasmani segera menjadi transparan, jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kedua tangan Elux memulai gerakan yang sama. Dari tangannya, titik-titik cahaya berkumpul menjadi bola besar, dan tangannya mulai menelusuri simbol-simbol rumit, setiap gerakan tampak sangat cepat. Simbol-simbol rumit ini dengan cepat bergabung dengan massa emas di depannya yang terus berfluktuasi di depan simbol-simbol kompleks tersebut, dan bahkan bergetar. Saat simbol demi simbol selesai, tubuh jiwa Elux menjadi semakin transparan, dan yang terakhir, dia mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar, bernapas sambil melihat ke bawah ke arah peti mati. Segera, energi abu-abu kehitaman keluar dari peti mati, membuat tubuh jiwanya mendapatkan kembali substansinya saat bersentuhan. Hanya saja, warna abu-abu kehitaman itu terkesan penuh kejahatan dan kedengkian, tidak sesuai dengan warna emas yang ada di depannya. Adegan fantastis menyusul. Ketika Elux mengulurkan tangannya, menghadap benda emas kental itu ke arah Long Hao Chen, itu mengeluarkan suara yang mirip dengan detak jantung, dan melayang perlahan menuju Hao Chen.
Inilah hati yang telah aku rekonstruksi untukmu. Dagingmu akan dapat memperoleh kembali fungsinya dan mengasimilasi kekuatannya. Itu akan menjadi rongga spiritual terkuatmu di masa depan, sekaligus sumber seluruh kekuatanmu. Saya menyebutnya Heart of Eternity, dan kalau boleh saya katakan, itu adalah mahakarya terhebat sepanjang hidup saya. Pada titik ini, Elux hanya bisa kagum pada diri sendiri. Terlihat sekali, dia sangat bangga telah membuat Heart of Eternity ini. Aku tahu kamu pasti membenciku, dan membenci kekuatanku. Meskipun kamu tidak bisa menolak hadiahku ini karena kamu ingin hidup bersama Chair, kamu merasa enggan karena kamu percaya bahwa hati sucimu pasti akan terpengaruh oleh hadiah ini kan? Long Hao Chen tidak menggumamkan sepatah kata pun, diam-diam menyetujui pernyataan Elux. Memang benar, demi kehidupan, dia bisa menerima segala sesuatu di depan matanya, bahkan jika itu berarti melanggar keyakinan sucinya. Demi Chair, dia bersedia melepaskan semua yang dimilikinya, tapi dia tahu bahwa benar-benar menerima kekuatan Elux, bahkan jika itu hanya kekuatan yang diambil dari tubuhnya, pasti akan menghambat masa depan Long Hao Chen, dan sangat mempengaruhi budidaya masa depannya. Elux menyatakan dengan tenang, benar, karena masalah ini, saya harus menjelaskan beberapa hal kepadamu sebelum kamu menerima Heart of Eternity. Kamu bisa membenciku dan menolak segalanya milikku, tapi kamu tidak bisa menolak cahaya. Kamu adalah Sion of Light, yang kepadanya kekuatan cahaya lebih cocok daripada orang lain. Kamu lihat apa yang baru saja saya lakukan. Saya memberi cair energi kematian paling murni yang telah saya kondensasi selama ribuan tahun, yang merupakan bagian yang sangat kecil dari kekuatan asli saya. Tapi itu unggul dalam kemurniannya, karena tidak mengandung keberadaan berlebihan lainnya, membuatnya hanya menguntungkan cair, dan tidak akan meninggalkan kekuatan apapun yang khusus untukku. Saya melakukan hal yang sama ketika memadatkan hati keabadian ini untukmu. Saya mengekstrak semua esensi cahaya untuk mengubahnya menjadi kekuatan suci yang paling murni. Tahukah kamu apa yang telah aku kupas dari jiwaku? Ini adalah merek saya sebagai mantan Sion of Light. Dengan kata lain, aku tidak memberimu kekuatanku, tapi kekuatan Sion of Light sebelumnya. Kamu mungkin memahaminya sebagai menerima cahaya suci dan daging yang paling murni sejak sebelum aku menjadi rusak. Seperti yang telah kamu lihat, setelah kedua kekuatan ini dilucuti dari saya, yang tersisa hanyalah kekuatan kematian, serta semua energi negatif, dan korupsi cahaya. Rasa bersalah itu sepenuhnya milikku dan bukan milik cahaya. Pergilah sekarang, kamu adalah tuan rumah yang paling cocok untuk Heart of Eternity-ku. Sambil berkata demikian, mata Elux bersinar dalam cahaya saat bola cahaya itu tiba-tiba menerobos ruang di tengah jantung Hao Chen. Ia merasakan gelombang panas yang tak tertandingi menjalar ke seluruh anggota tubuhnya dan menyebabkannya duduk bersila di tanah tanpa sadar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi keemasan, dan ia bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Menempatkan tatapannya yang penuh semangat ke Long Hao Chen, Elux menatapnya selama 10 menit penuh sebelum perlahan-lahan mengendurkan napasnya. Dengan sedikit senyum di wajahnya, ia menyatakan, aku masihlah ahli nujum suci, slumbering calamity Elux. Tidak seorang pun di dunia ini yang lebih berpengetahuan daripada aku mengenai kematian dan kehidupan. Hati keabadianku berhasil, dan dalam beberapa hal, diriku yang dulu sebelum kerusakan akan terus hidup di dalam Long Hao Chen. Mungkin ini adalah pilihan terbaik yang dapat kulakukan. Aku akan menjadi bagian kecil dari semua kontribusi masa depan yang akan ia buat untuk umat manusia di masa depan. Aku harap ini akan menjadi sedikit penebusan atas semua dosaku sebelumnya. Chair, apakah kamu puas dengan caraku menangani masalah ini? Elux mengalihkan pandangannya ke arah Chair setelah memastikan bahwa Long Hao Chen mulai mengintegrasikan Heart of Eternity dengan benar. Chair membungkuk padanya, terima kasih banyak untuk semuanya senior. Dia tidak sama dengan Long Hao Chen, karena dia tidak memiliki kecenderungan yang kuat terhadap kebaikan. Dia hanya tahu bahwa dia sebelumnya adalah seorang pendosa manusia, yang baru saja menyelamatkan kekasihnya sendiri. Dia hanya merasa sangat bersyukur. Elux tersenyum padanya, meskipun kamu tidak dapat mewarisi ilmu nekromansi milikku, pada akhirnya kamu memperoleh energi kematian milikku. Aku ingin meninggalkan dunia ini selamanya, dan dimurnikan oleh tanganmu. Ini adalah tujuan terbaik yang dapat kuinginkan. Sejak saat itu ketika celaan dan kebencian menipu pandanganku, aku tidak pernah berpikir akan melihat hari di mana aku akan sangat bahagia lagi. Aku merasa seperti telah kembali ke hari-hari ketika aku menjadi Sion of Light, ketika hidup dan jiwaku berada di puncaknya. Chair, apakah kamu bersedia memanggilku guru?
Di saat-saat terakhir hidupku dan keberadaanku, apakah kau bersedia memanggilku guru, Chai-er? Ketika Elux mengajukan permintaan ini kepada Chai-er, kesedihan tanpa sadar muncul di wajahnya. Guru, kau, Chai-er memanggilnya seperti itu tanpa berpikir. Bagaimana mungkin cerita Elux tidak menyentuh Long Hao Chen dan dirinya? Long Hao Chen lebih baik, karena meskipun Elux menyedihkan, kesalahannya benar-benar membuatnya berdosa besar terhadap umat manusia. Meskipun Long Hao Chen juga bersimpati padanya, dia sama sekali tidak akan memaafkan dosanya terhadap umat manusia. Namun Chai-er, bagaimanapun juga adalah seorang gadis yang juga telah menderita pengalaman menyakitkan di masa mudanya. Simpatinya jauh lebih besar daripada Long Hao Chen, dan saat ini dia hanya merasa ahli nujum yang sebelumnya tak tertandingi ini benar-benar menyedihkan, dan tidak memiliki kesan lain padanya selain simpati yang besar ini. Anak baik, aku tidak bertindak pantas sebagai gurumu, tetapi mendengarmu memanggilku seperti itu, hatiku akhirnya menemukan sedikit penghiburan. Aku Elux, melakukan banyak perbuatan buruk dalam hidup ini. Tetapi pada akhirnya, aku bisa merasa terhormat memiliki murid sepertimu. Merasa lega, gurumu meninggalkanmu hadiah yang luar biasa. Setelah kau kembali ke dunia manusia, tidak akan ada yang bisa menggertakmu. Jadi bagaimana jika Long Hao Chen adalah Sion of Light? Murid dari Elux yang agung sama sekali tidak lebih rendah. Pada titik ini, kebanggaan yang dimiliki Elux sebagai necromancer suci dan slumbering calamity tampaknya muncul kembali sekaligus. Mengangkat tangan kanannya, dia mengangkatnya ke arah Chai-er, segera menyerap Sickle of the God of Death di tangannya. Itu adalah hal yang cukup aneh, tetapi Sickle of the God of Death yang kuat yang merupakan musuh alami semua undead terbungkus dalam kekuatan abu-abu hitam di tangan Elux, membuat kekuatan pemurniannya kehilangan semua efeknya. Sambil mengangkat kepalanya, Elux tersenyum dingin, menara keabadian ini bisa disebut sebagai salah satu pencapaian terbesarku. Aku tidak menyangka ia benar-benar berevolusi hingga sejauh itu setelah aku tertidur begitu lama. Ingin lepas dari kendaliku. Jangan meremehkanku. Chai-er, aku pergi. Karena kau memanggilku guru, aku serahkan menara keabadian ini padamu. Ia telah berevolusi mendekati standar alat supra ilahi. Kecerdasannya sudah terwujud. Aku akan melenyapkan hal-hal yang berlebihan di dalamnya. Mulai hari ini dan seterusnya, ia akan menjadi senjata dan perisaimu. Setelah kekuatan yang berlebihan dimurnikan oleh tanganku, rekan-rekanmu dan kalian dapat menyerapnya sesuai keinginan kalian. Jangan biarkan ia terbuang sia-sia. Setelah menyerap kekuatan yang berlebihan ini, kalian semua dapat meninggalkan tempat ini. Di tengah pidatonya, menara keabadian tiba-tiba bergetar hebat, fluktuasi besar energi spiritual meledak dari segala arah, seolah-olah berjuang untuk tetap hidup. Elux berkata dengan bangga, masih berjuang. Kau memang ciptaanku sendiri. Jangan bilang kau pikir karena kau memiliki kecerdasanmu sendiri, kau bisa lepas dari kendaliku. Pada saat kau diciptakan, aku sudah mempertimbangkan semua kemungkinan di masa depan. Belum lagi keadaanmu saat ini yang mendekati alat supra ilahi, bahkan jika kau benar-benar menjadi alat supra ilahi, aku bisa menghancurkanmu tanpa usaha sama sekali. Tangan kirinya menunjuk ke langit, sinar hitam keabu-abuan tiba-tiba melesat maju, diarahkan ke puncak menara keabadian. Seketika, peti mati di bawah tubuh Elux menggelembung dengan kabut hitam keabu-abuan pekat yang berhamburan ke segala arah. Kekuatan yang menyebar dari menara keabadian itu terus bertambah kuat, dan seluruh menara keabadian berguncang hebat, hantu yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara melengking tajam. Apa yang Elux lakukan tidak diketahui, tetapi menara keabadian tampaknya secara bertahap melemah dan saat aliran udara abu-abu hitam itu bergerak, segera, aliran udara hitam keabu-abuan yang ada di mana-mana mulai bergerak dari segala arah untuk berkumpul menuju Elux, dan masuk ke dalam jiwanya. Hanya dalam waktu singkat, jiwa Elux menjadi hitam pekat seperti tinta. Jalur intelijen, jalur daya, pemurnian. Suara Elux yang tak tertandingi menyebar ke setiap lantai menara keabadian. Saat aliran udara hitam keabu-abuan menjadi semakin kuat, cincin cahaya hitam keabu-abuan muncul di sekitar tubuh Elux, dan Tower of Eternity secara bertahap berubah menjadi warna putih bersih yang tidak ternoda oleh setitik debu sekecil apapun, tanpa aliran apapun. Guncangan hebat itu secara bertahap berubah menjadi guncangan yang lebih ringan sebelum semua gerakan berhenti, dan semuanya tampak kembali tenang. Sejumlah besar titik cahaya putih yang mengandung fluktuasi energi spiritual perlahan bergerak berirama di udara. Chai-er jelas merasakan Tower of Eternity berubah, menjadi tenang dalam kemurnian. Tampaknya semua hal negatif,
termasuk emosi, menghilang karena pengupasan Elux. Lebih jauh lagi, koneksi tercipta di dalam hatinya, memperkuat hubungan antara Eternal Melody berbentuk potret Long Hao Chen dan Tower of Eternity. Setelah pemurnian, Menara Keabadian akan menjadi alat ilahi yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Meskipun aku telah melucuti banyak kekuatan dan kecerdasan darinya, itu masih jauh lebih kuat daripada alat ilahi biasa. Melalui hubungannya dengan melodi abadi, itu akan secara bertahap menyatu dengan jiwamu, menjadi bagian dari tubuhmu. Dengan cara ini, kamu akan memiliki harapan hidup yang sama lamanya dengan yang dimiliki Long Hao Chen berkat hati keabadianku. Chai-Er memiliki ekspresi yang bingung. Faktanya, dia tidak pernah berurusan dengan Elux sampai hari Long Hao Chen dibunuh oleh Kaisar Dewa Iblis. Dia tidak pernah berharap dirinya akhirnya mewarisi sebagian besar kekuatan Elux. Meskipun nekromansi Elux akhirnya tidak diberikan padanya, energi kematian besar yang tersimpan dalam melodi abadi serta menara keabadian keduanya merupakan alat terbaik dari kultivasi Elux. Memikirkan kembali tentang kehidupan sepi yang dimilikinya, mata Chai-Er menjadi basah sebagai reaksi alami. Berlutut ke arah Elux, dia memanggil sekali lagi, "Guru." Elux tersenyum dengan gembira. Itu adalah kegembiraan yang tulus, saat dia dengan cerah menyatakan, "Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin menjadi Scion of Light lagi. Aku hanya ingin menjadi manusia yang lebih biasa, dan menemukan seorang gadis yang bisa kucintai sepenuh hati, menikahinya, punya anak, dan menjalani kehidupan yang damai bersama. Aku telah mengalami masa yang mulia, tetapi juga masa yang rusak. Mulai saat berikutnya, semua ini akan berubah menjadi ketiadaan. Selamat tinggal, anakku. Jaga baik-baik orang yang kau cintai, gurumu mendoakan yang terbaik untukmu." Mengatakan ini, dia tiba-tiba membalik sabit Dewa Kematian di tangannya, menggunakan bilah yang sangat besar itu ke arah kekuatan jiwa yang mengerikan itu yang membentuk banyak sekali cahaya putih. Kekuatan pemurnian ini bahkan melampaui kekuatan 7 seni Dewa Kematian milik Chai-Er. Bilah itu menebas dalam garis lurus, memotongnya dan juga menembus peti mati di bawahnya. Mantan Scion of Light dan mantan pembawa bencana bagi umat manusia, Holy Necromancer Elux meninggal. Namun dalam kepergiannya yang kekal dari dunia ini, dia pada akhirnya memiliki seseorang yang memberikan penghormatan terakhir untuknya. Chai-Er tetap berlutut di tanah, berlinang air mata. Wanita lebih sentimental dibandingkan pria. Chai-Er saat ini benar-benar lupa bahwa pria yang menghilang ini adalah ahli nujum mengerikan yang memberikan pukulan fatal pada umat manusia. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia sudah mati, seorang leluhur yang bangga melakukan segalanya untuk menyelamatkan kekasihnya dengan membangun kembali hati untuk Long Hao Chen, agar mereka berdua dapat tetap bersama. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Elux di masa lalu, Elux memiliki kehidupan yang sulit dan tidak beruntung, tetapi dia sangat bahagia saat kembali ke asalnya. Pada akhirnya, dia memiliki seseorang yang berduka atas kematiannya. Masalah yang sangat sederhana ini sangat berharga di matanya. Proses pemurnian berlangsung selama setengah jam penuh, seluruh ruangan berangsur-angsur menjadi tenang ketika titik-titik berwarna putih yang terbentuk dari energi murni yang tak tertandingi menghilang. Dengan suara yang ringan, sabit Dewa Kematian mendarat ke tanah dengan tenang, membangunkan Chai-Er dari emosinya. Tanpa sadar, dia melangkah maju dan menangkap senjatanya. Bukan hanya jiwa Elux yang menghilang, tapi juga peti mati berwarna emas murni dari sebelumnya, yang bahkan tidak meninggalkan aura sedikit pun. Ketika Chai-Er memegang sabit Dewa Kematian di tangannya, perasaan luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, perubahan luar biasa yang dibawa oleh sabit Dewa Kematian.